Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gustika Barlina Mitra dengan nomor NPM 2075349 dari program studi Manajemen Informatika kelas 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah agama Islam, yaitu tentang hakikat dan tugas manusia. Apakah kamu tahu arti manusia? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa manusia diartikan sebagai makhluk Tuhan yang diberi potensi akal dan budi, nalar dan moral untuk dapat menguasai makhluk lainnya demi tercapainya kemakmuran dan kemaslahatan. Nah, selanjutnya yaitu hakikat manusia. Yang pertama, diciptakan. Manusia diciptakan dalam berbagai keadaan. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 30, makhluk yang diciptakan Allah dalam keadaan suci. Maksudnya adalah manusia diciptakan oleh Allah berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Yang kedua, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 15, yaitu manusia diciptakan dalam keadaan fakir atau butuh kepada pemberiannya. Selanjutnya dijelaskan juga dalam Quran Surat An-Nisa ayat 28 bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah atau doif dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Selain itu, manusia juga terkadang lemah iman, lemah fisik, serta lemah kesabaran. Nah, yang terakhir dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72, manusia diciptakan dalam keadaan jahil atau bodoh. Itulah mengapa kita sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua yaitu dalam keadaan mukarram atau dimuliakan. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah: pertama, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, dijelaskan dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Yang kedua, diberi imtizat atau keistimewaan, dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 70. Dan yang terakhir, ditundukkan alam kepada manusia, dijelaskan dalam Quran Surat Aj-Jisah ayat 12. Yang ketiga yaitu mukallaf atau diberi beban. Manusia dibebani dengan tanggung jawab, yaitu untuk ibadah dan menjadi khalifah di bumi. Untuk yang kedua yaitu unsur-unsur manusia. Unsur-unsur manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu fisik atau jasad. Nah, unsur fisik atau jasad merupakan bagian dari seluruh anggota tubuh. Jasad ini keadaannya kasat mata, dapat diraba dan disentuh, dapat berubah bentuk dan dapat dirusak. Yang kedua adalah ruh. Dalam bahasa Arab disebut dengan ruh, yang mengandung arti non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan oleh Allah sebagai penyebab adanya kehidupan. Yang ketiga, akal. Akal merupakan peralatan rohaninya manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar. Yang keempat, mukhayar, yaitu diberi pilihan. Manusia diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan beriman atau kufur, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Insan ayat 3. Para Rasulullah diutus kepada manusia yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran, bahwa yang diserukan adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia hendaknya mengikuti ajaran yang dibawa para rasul, yang tentunya tidak akan berubah baik pada manusia itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu majziyun atau mendapat balasan amal. Manusia adalah makhluk yang mendapat balasan amal. Apabila mereka beriman, maka akan mendapat balasan dari Allah berupa surga. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nar atau neraka. Dijelaskan dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 19 sampai 20. Yang terakhir yaitu kedudukan dan tugas manusia. Kedudukan dan tugas manusia di muka bumi itu ada 2. Yang pertama sebagai Abdullah.
Abula yaitu menyerah diri kepada diri manusia pada hukum-hukum Allah yang menciptakannya. Dengan kata abula, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan salah satu kedudukan manusia sebagai hamba Allah yang mengemban tugas-tugas peribadahan. Dan yang kedua yaitu sebagai khalifah, yang berarti menggantikan tempat seorang sepeninggalannya. Karena khalif dan khalifah itu berarti seorang pengganti. Dengan inilah khulifah dan khalif sebagai bentuk jamak dari kata khalifah yang digunakan dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga kita lebih bisa memahami apa itu manusia, tugas dan kedudukannya di muka bumi ini, serta kita dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Saya akan menutup presentasi ini dengan sebuah quotes, yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Terima kasih. Saya Gustika Balena Mitra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.